warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi di channel Rudy Education, channel pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Sahabat, kali ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Namun sebelumnya, marilah kita awali dulu dengan berdoa. Biasakanlah ya sahabat untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, baik sebelum maupun sesudah melakukan kegiatan. Oh iya sahabat, dalam pembelajaran tema 2, subtema 2 kali ini kita akan mengenal bagaimana cara mensyukuri persatuan dan kesatuan, kemudian mengenal banyak sekali sejarah bagaimana mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kemudian kalian juga akan mengenal ciri-ciri hewan dan habitatnya, serta mengenal bagaimana mengolah tubuh dengan menari indang dan tentunya membuat kalimat yang efektif. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak saja tayangan video ini hingga selesai ya. Yuk kita saksikan. Sahabat, tujuan pembelajaran kita kali ini setelah kalian melihat tayangan video ini, diharapkan kalian dapat yang pertama, menggali dan menyajikan informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, baik secara lisan, tulis, dan visual, serta memperhatikan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang kedua, kalian dapat menganalisis dan menyajikan cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Dan yang ketiga, kalian dapat memahami dan menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Ayo membaca. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 hingga 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi mendarat di Surabaya. Tanggal 27 hingga 30 Oktober 1945, terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur, bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi, semua pemimpin dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan hingga pukul 06.00. Jika tidak, maka Surabaya akan diserang dari darat, laut, dan udara. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Berdasarkan teks tadi, isilah peta pikiran berikut ini menggunakan kalimat efektif. Jangan lupa gunakan apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana.
Kemudian diskusikan peta pikiranmu secara berpasangan dengan teman terdekatmu. Kamu dapat mengembangkan peta pikiran yang telah kamu buat menjadi sebuah tulisan baru dengan menggunakan kata-kata sendiri. Namun sebelum menulis, perhatikan beberapa penggunaan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Bagaimana dengan ciri-ciri kalimat efektif? Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur SP atau subjek dan predikat. Ya, jadi kalimat yang paling dasar yang harus dipatuhi adalah memiliki unsur S dan P atau subjek dan predikat. Maka jangan sampai ada kata di, ke, tentang, sebagaimana, karena, dalam, dan lain-lain yang mendahului subjek. Yang kedua, mengacu pada penghematan kata. Penghematan kata dilakukan agar kalimat menjadi padat dan berisi, maka perlu diperhatikan. Hindarilah kata yang tidak diperlukan. Hindari penggunaan subjek ganda. Hindari menjamakan kata yang sudah jamak. Yang ketiga, susunan kata logis. Logis di sini artinya adalah susunan kata dapat dinalar atau dapat diterima oleh akal pikiran. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang sesuai atau tidak bertele-tele. Ciri kalimat utama dalam sebuah kalimat efektif adalah menggunakan kata yang sesuai dengan tepat dengan gagasan pokoknya. Selanjutnya, memiliki struktur bahasa yang variatif dan tetap. Artinya beberapa frasa seperti keterangan, cara, keterangan tempat, waktu, maupun kata penghubung bisa dijadikan sebagai variasi untuk membuat kalimat dalam paragraf tidak terasa membosankan. Jadi variasi kalimat ini digunakan untuk menekankan isi pokok pembahasan tanpa membuatnya berbelit-belit. Kemudian yang keenam yaitu memenuhi kaidah ejaan yang berlaku sesuai dengan PUEBI. Dalam penulisan kalimat bahasa Indonesia, pastilah terdapat aturan penulisan yang harus dipatuhi. Aturan ini sebagai pengganti EYD atau ejaan yang disempurnakan. Membahas segala hal tentang kepenulisan bahasa Indonesia, termasuk tentang kapan sebuah kata harus mendapatkan sisipan, akhiran, maupun imbuhan. Selanjutnya adalah menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir adalah memberikan penekanan terhadap ide pokok. Artinya, agar sebuah kalimat bisa dipahami dengan baik, maka yang terpenting adalah menekankan ide pokok pembahasan di dalamnya. Sahabat, selanjutnya adalah jenis-jenis kalimat efektif. Yang pertama adalah kalimat argumentasi. Kalimat ini digunakan untuk menyampaikan pendapat secara baik agar mudah dipahami dan tidak terjadi salah paham. Kemudian jenis kalimat efektif yang kedua adalah kalimat ide dan gagasan. Ini digunakan untuk mengungkapkan sebuah ide atau gagasan baru agar mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, kalimat formal. Biasanya juga digunakan dalam penulisan surat resmi, teks berita, skripsi, tesis, dan sebagainya. Berikut ini ada beberapa contoh kalimat yang tidak efektif dan bagaimana kita merubahnya menjadi kalimat efektif. Yang pertama, penjajah belum pergi, tetapi penjajah masih bercokol di negeri ini. Di sini tidak efektif karena subjeknya ganda, yaitu penjajah. Maka yang efektif adalah penjajah belum pergi, tetapi masih bercokol di negeri ini. Yang kedua, contohnya adalah sangat bahagia sekali rasanya Indonesia meraih kemerdekaan. Ya, di sini juga tidak efektif karena apa? Ada pemborosan kata, sangat dan sekali. Jadi yang paling efektif adalah bahagia rasanya Indonesia meraih kemerdekaan. Contoh yang ketiga, semangat terus dikobarkan kepada para masyarakat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Ini juga tidak efektif. Kenapa?
karena menjamakkan kata yang sudah jamak. Masyarakat itu sudah jamak ya. Jadi tidak perlu menggunakan kata para. Sedangkan yang efektif bagaimana? Semangat terus dikobarkan kepada masyarakat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Bagaimana sahabat? Sudah pahamkah kalian untuk penggunaan kalimat efektifnya? Sahabat, pertempuran Surabaya adalah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih banyak perjuangan lain yang dilakukan di berbagai daerah, misalnya pertempuran Ambarawa, kemudian pertempuran Medan Area, ada lagi Bandung Lautan Api, kemudian peristiwa agresi militer Belanda pertama dan agresi militer Belanda kedua. Nah, kalian diharapkan dapat mencari informasi tentang perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan secara berkelompok dengan pembagian tugas sebagai berikut. Untuk kelompok 1, tugasnya adalah mencari informasi tentang pertempuran Ambarawa yang disajikan dalam bentuk pikiran. Demikian juga dengan kelompok 2, 3, 4, dan 5 atau yang sesuai dengan jumlah siswa di dalam kelas masing-masing. Untuk kelompok 2 yaitu mencari informasi tentang pertempuran Medan Area. Kelompok 3 tentang Bandung Lautan Api, kelompok 4 tentang agresi militer Belanda pertama, dan kelompok 5 nanti tentang agresi militer Belanda kedua. Nah sahabat, setelah kalian nanti membuat peta pikiran, tuliskan komentarmu tentang upaya yang dilakukan oleh para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan nantinya tugas ini akan dipresentasikan pada pembelajaran 5. Ini adalah beberapa contoh peta pikiran yang nanti akan kalian buat, ya. Tadi pertempuran Ambarawa, sekarang pertempuran Medan Area. Dan ini Bandung Lautan Api. Ini contoh dengan peta pikiran agresi militer pertama dan ini yang kedua. Nah sahabat, tentunya kalian bisa kan untuk membuat peta pikiran, menyajikannya dalam bentuk peta pikiran dan membuat kesimpulannya seperti biasa yang sudah pernah kita pelajari. Lalu setelah itu dikumpulkan dan siap kalian untuk mempresentasikan tugas ini di pembelajaran 5 nanti. Sampai jumpa nanti di pembelajaran 5 ya. Sahabat, tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing? Selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sahabat, setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kita akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat. Setelah kalian mengamati hewan-hewan ini, maka tulislah hasil diskusimu pada diagram berikut ini, yaitu diagram tentang ciri-ciri hewan dan habitatnya. Hewan yang tadi sudah diamati adalah ayam, ikan, bebek, dan cicak. Kemudian kalian tuliskan bagaimana ciri-ciri hewan dan ciri-ciri habitatnya keempat hewan yang sudah kalian amati tadi. Baiklah sahabat, sekarang ini kita mengamati kembali dalam bacaan ini, yaitu bebek. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya?
Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Nah, sahabat, setelah kita mengamati keempat hewan tadi dan juga mengamati bacaan atau teks tentang bebek, marilah kita samakan pendapat kita tentang diagram yang sudah kalian buat tadi. Seperti ini, ayam cirinya adalah memiliki kaki 2, ciri habitatnya berjalan di darat. Kemudian ikan ciri-cirinya adalah memiliki insang dan habitatnya hidup di air. Kemudian bebek ciri-cirinya adalah memiliki selaput pada kaki dan ciri habitatnya berenang di air. Sedangkan cicak, ciri hewannya adalah memiliki kaki berperekat, kemudian ciri habitatnya dia merayap di dinding. Nah, untuk lebih jelasnya, jika kita buat tabel adalah seperti ini. Untuk lebih lengkapnya ya. Yang pertama adalah ayam. Cirinya adalah hewan berkaki 2 memiliki bulu, termasuk ke dalam kelompok unggas, memiliki paruh, berkembang biak dengan bertelur. Kemudian ciri habitatnya terdapat di daratan seperti hutan, pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Ciri-ciri bebek: memiliki paruh berbentuk sudu, kemudian memiliki kaki yang lebar dan berselaput, bernafas dengan paru-paru, berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Ciri-ciri habitatnya hidup di daratan dan perairan seperti danau, kolam, dan rawa. Sedangkan ciri-ciri cicak memiliki kaki perekat, hewan melata, memiliki kulit yang bersisik, memiliki ekor yang panjang dan dapat putus, berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Ciri habitatnya hidup di darat. Yang tadi ya, merayap di dinding. Kemudian ciri ikan memiliki sisik dan lendir, kemudian memiliki sirip dan bernapas dengan insang, berkembang biak dengan cara ovipar, ovovivipar, atau vivipar, tergantung jenis ikannya. Kemudian ciri habitatnya jelas hidup di perairan. Nah, sahabat, amati 3 hewan yang ada di sekitarmu. Berdasarkan pengamatanmu nanti, catat ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta habitatnya. Tulislah laporannya berdasarkan pengamatanmu. Kamu dapat melengkapi laporanmu dengan membaca dari berbagai sumber bacaan. Kemudian tuliskan laporanmu pada tabel seperti berikut ini dan serahkan pada guru masing-masing. Setelah kita mempelajari beberapa hal tentang ciri-ciri hewan dan habitatnya serta perjuangan bagaimana mempertahankan kemerdekaan, marilah kita renungkan sejenak apa yang sudah kamu pelajari dari kegiatan hari ini, apa yang sudah kamu pahami dengan baik, apa yang belum kamu pahami, apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham, sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kerja sama dengan orang tua. Amati jenis hewan lain yang ada di sekitar rumahmu. Identifikasi ciri-ciri hewan tersebut dan ciri-ciri habitatnya. Deskripsikan secara tertulis hasil pengamatanmu. Selamat berlatih. Hai. Bagaimana sahabat untuk pembelajarannya kali ini? Semoga menyenangkan ya dan kalian mudah untuk memahaminya. Namun sahabat, apabila kalian masih mengalami kesulitan, tanyakan kepada Bapak dan Ibu Guru di sekolah masing-masing ya. Atau kalian bisa menulis di kolom komentar di bawah ini. Oh iya, jangan lupa pula perbanyak membaca dan berlatih secara mandiri. Jumpa lagi di pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.